Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Prodi Teknik Industri semester 4. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi strategi korporat. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu pada presentasi kali ini. Sebelum kita ke materi, saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu pada presentasi kali ini. Sebelum ke materi, saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita lanjut ke materi tentang strategi korporat. Nah, di sini ada dua definisi menurut para ahli. Yang satu, strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi atau perusahaan dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut menurut Coulter 2002. Nah, yang kedua, suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya menurut Collis dan Montgomery 1998. Nah, ada aspek penting dalam strategi korporat. Aspek penting dalam strategi korporat yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya adalah apakah suatu organisasi itu memiliki bisnis tunggal ataupun bisnisnya banyak atau disebut multibisnis. Nah, di sini organisasi bisnis tunggal adalah sebuah organisasi bisnis tunggal terutama yang beroperasinya pada satu industri saja. Contohnya seperti Coca-Cola. Yang kedua, organisasi multibisnis artinya sebuah organisasi ini beroperasi pada lebih satu industri. Contohnya seperti PepsiCo. Oke, lanjut. Nah, ada 3 arahan dalam strategi korporasi ini. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Intinya, strategi pertumbuhan ini bagaimana sebuah organisasi menggerakkan untuk mencapai tujuan ke depannya. Jadi memikirkan bagaimana sih organisasi ini berkembang supaya maju gitu. Jadi melihat melihat ke depannya gitu. Nah, yang kedua, strategi stabilitas. Intinya bagaimana menjaga organisasi agar tetap stabil dan terjaga agar sebuah perusahaan ini tidak ada kendala gitu. Nah, yang ketiga, strategi pembaruan. Artinya bagaimana membalik kinerja organisasi yang memiliki cenderung yang menurun. Selanjutnya, strategi korporat dalam manajemen strategik. Nah, di sini ada manajemen dalam aksi. Yang pertama, menganalisis situasi saat ini, menentukan strategi, mengimplementasikan strateginya, dan akhirnya evaluasi dan perubahan strategi. Analisis situasi, perumusannya bagaimana, implementasinya bagaimana, dan akhirnya dievaluasi. Nah, perumusan dan implementasi dan evaluasi ini ada tiga patokan, yaitu fungsional, kompetitif, dan korporat. Sedangkan evaluasi ini ada konteks organisasi, analisis eksternal, dan analisis internal. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam strategi korporat itu ada strategi pertumbuhan. Pengertiannya itu bagaimana?
Strategi pertumbuhan adalah strategi yang diarahkan oleh korporasi untuk menggerakkan perusahaan lebih maju. Dengan kata lain, mengupayakan agar organisasi ke depan bisa meningkatkan pada level bisnis yang lebih baik, sehingga perusahaan ini berkembang dengan maju untuk kedepannya. Nah, bagaimana sih strategi perusahaan agar tumbuh dengan membaik? Nah, di sini ada 2 upaya yang dilakukan pada strategi pertumbuhan, yaitu pas 1, dimulai dengan melakukan diverifikasi usaha fokus. Yang kedua, fokus mengembangkan unit bisnisnya dalam melakukan ekspansi bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Syahrul Majid. Strategi pertumbuhan. Alternatif strategi 1. Strategi konsentrasi adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Contohnya, perusahaan air mineral Aqua. Poin plus, perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang diinginkan, apa yang dilakukan. Poin minus, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Pilihan konsentrasi ada 2, yaitu produk dan pelanggan. Sekarang eksploitasi pasar produk, dan yang baru pengembangan produk. Untuk pelanggan yang sekarang eksploitasi pasar produk atau pengembangan pasar. Untuk yang baru diverifikasi pasar produk. Strategi pertumbuhan alternatif strategi 2. Integrasi vertikal adalah usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Poin minus, mengurangi biaya penjualan dan pembelian, perbaiki koordinasi antar fungsi kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Poin minus, mengurangi fleksibilitas, kesulitan dan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Strategi pertumbuhan alternatif strategi. Yang ketiga, integrasi horizontal adalah memperluas operasi perusahaan untuk mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Melakukan melalui merger antara perusahaan dalam industri yang sama. Strategi pertumbuhan dalam alternatif strategi. Diverifikasi adalah strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada 2 tipe diverifikasi. Diverifikasi terkait konsentrik dan kedua diverifikasi tak terkait konglomerat. Strategi pertumbuhan. Alasan dari verifikasi. Poin 1. Faktor pendorong eksternal. Artinya adanya pendorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diverifikasi masuk ke bisnis baru. Faktor pendorong internal. Artinya kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendasarnya untuk melakukan diverifikasi atau dalam keadaan darurat. Tipe diverifikasi. Pilihan strategi yang diambil perusahaan dalam diverifikasi. Yang paling atas, diverifikasi ke dalam bisnis terkait. Ada 5 poin. Membangun kepercayaan memegang saham dengan menambah bisnis strategik yang sesuai dengan perusahaan. Mentransfer keahlian dan kemampuan dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Berbagi fasilitas dan sumber daya untuk mengurangi biaya. Meningkatkan kegunaan dari nama merek yang sudah ada. Mengkombinasikan sumber daya untuk menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang baru. Yang tengah, diverifikasi ke dalam bisnis yang terkait, mencoba resiko ke dalam bisnis yang berbeda,
Terakhir, membangun kepercayaan memegang saham dengan melakukan pekerjaan yang bagus dalam memilih bisnis untuk diverifikasi dan mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Paling terakhir, diverifikasi ke dalam bisnis terkait dan tidak terkait. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang strategi pertumbuhan. Di sini ada strategi internasional, terbagi menjadi dua, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu 1. Mampu memperoleh biaya operasi. Kedua, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi. Yang keempat, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Dan kerugiannya itu, yang pertama, menghadapi risiko ekonomi, strategik dan keuangan yang lebih besar. Kedua, proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Yang ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Yang keempat, memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah atau tidak otomatis. Ada implementasi. Yang pertama ada merger. Merger adalah transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Kedua, akuisisi, pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Yang kedua, strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi 1. Industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Yang kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan. Yang keempat, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Penyebab penurunan kinerja organisasi yaitu bertumpu pada manajemen berkinerja buruk yang menyebabkan kontrol keuangan yang tidak baik, biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar, adanya pesaing baru, perubahan permintaan konsumen yang tidak terprediksi, lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu besar. Strategi pembaruan. Ada dua tipe strategi pembaruan, yaitu yang pertama ada pengurangan, retrenchment, merupakan strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Perubahan haluan, turnaround, merupakan strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Implementasi, pemotongan biaya. Selanjutnya restrukturisasi dengan jalan menjual beberapa bisnisnya, spin-off, likuidasi, rekayasa ulang atau penurunan skala usaha. Mungkin segitu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.